Jadi saya sebenarnya tidak bisa dikatakan tertarik menjadi bikuni atau bercita-cita menjadi bikuni. Jadi mungkin akan saya ceritakan kronologisnya, karena saya merasa hari ini saya menjadi bikuni itu karena digait oleh universe atau semesta. Nah, pada tahun 2014 saat itu saya sudah menjadi seorang sayawi. Saya tinggal di Thailand, tepatnya di Wihara Wat Asokaram, sekitar 2 jam dari Bangkok. Nah, saya tinggal di Wat Asokaram itu lumayan lama ya, berbulan-bulan, itu hampir setengah tahun lah di sana. Dan saya sering keliling Thailand, hampir seluruh Thailand saya keliling itu waktu itu dengan para biku dari Wat Asokaram. Nah, mungkin karena saya sering posting dulu kan di Facebook, saya punya Facebook pribadi, sering saya posting kegiatan-kegiatan saya sedang berada di mana. Soalnya saya nggak mau balesin satu-satu, karena kebanyakan ketika saya nggak posting, mereka pada tanya ya, ngechat saya via Facebook, tanya saya sedang berada di mana. Maka daripada saya susah-susah balesin satu-satu, ya saya update status itu. Nah, rupanya salah satu Facebook friend ya, teman Facebook saya, ada seorang bikuni namanya Bikuni Ponsiriwara, itu mungkin memperhatikan updatean saya waktu itu. Nah, akhirnya dia ngechat saya melalui Facebook itu dan mengundang saya ke wiharanya waktu itu. Jadi katanya wiharamu dekat dengan wiharaku, kalau bisa kamu mengunjungi saya dong kan gitu. Jadi awalnya saya tolak, maksudnya saya juga nggak terlalu kenal dan ya kenalnya juga di Facebook, jadi ya saya juga nggak tertarik untuk keluyuran kemana-mana. Tapi akhirnya karena Ayah Ponsiriwara ini ngechat terus ya, akhirnya mau nggak mau saya merasa sungkan dan akhirnya ya saya mengunjungi. Nah, saya mengunjungi dengan sopir taksi yang langganan saya. Jadi saya punya sopir taksi yang asalnya dari Bangkok, yang dia langganan saya. Nah, kenapa saya langganan sama dia? Karena bahasa Inggrisnya sangat lancar, sehingga saya ini nggak bisa bahasa Thailand. Kalau mendengar masih bisa paham, tapi untuk ngomong saya nggak bisa, sehingga saya perlu translator juga. Jadi selain bisa jadi sopir taksi, dia juga bisa jadi translator saya. Nah, sopir ini yang menjadi saksi dan nganterin saya ke sana. Nah, rupanya tempat tinggal Ayah Ponsiri ini di kota Banpayo, itu di provinsi tetangga, itu sekitar 2 jam dari wihara yang saya tinggal Wat Asokaram itu. Nah, sesampainya di sana Ayah Ponsiri ini melobi saya supaya saya bukan hanya menjadi seorang sayawe atau meci ya, kalau orang Thailand kan manggilnya meci, itu sekalian jadi samaneri lalu jadi bikuni. Nah, jadi si Ayah Ponsiri ini melobi saya supaya mau jadi muridnya. Dan waktu itu saya tolak terus terang, karena saya sama sekali nggak terpikirkan ya, nggak tertarik, karena bagi saya waktu itu kan ya bukan waktu itu ya, sampai hari ini juga kan masih ada pro dan kontra mengenai kebangkitan bikuni di era modern ini. Ada yang mengatakan sah sesuai Dhamma dan Vinaya, juga ada yang mengatakan tidak sah, sehingga saya sendiri tidak tertarik untuk terseret ke dalam konflik-konflik tersebut, karena bagi saya ya bertapa, nggak ada urusannya dengan ribut-ribut, drama-drama ataupun segala macamnya. Nah, jadi singkat cerita, saya sebenarnya waktu pertemuan pertama saya menolak, saya jelas-jelas nggak tertarik. Tapi rupanya entah kenapa ya, Ayah Ponsiri ini tetap rajin ngechat saya dan membujuk saya terus. Jadi bahkan waktu saya pulang dari wiharanya, kemudian pulang ke wihara itu Wat Asokaram, si sopir taksi ini kan yang mendengarkan pembicaraan kami itu sempat bertanya ke saya, Meci, kan dia manggil saya Meci nggak serius kan ikut si biksuni yang itu? Kamu ini tinggal di wihara besar loh Meci, masa ya mau ganti tempat di wihara kecil, dia bilang gitu, nanti katanya nggak keren. Saya bilang ya betul juga, karena yang tempat saya tinggal cukup besar, itu wiharanya ada 300 biku dan 200 Meci.
dan saya memang nggak terpikirkan waktu itu. Nah, jadi dengan berlalunya waktu, ayah Bonsiri ini masih sering ngechat saya dan membujuk saya terus. Jadi karena saya merasa sungkan ya waktu itu, saya memikirkan cara gimana untuk menolaknya. Nah, akhirnya saya cari tahu sedikit banyak tentang Bikuni Theravada, yang kira-kira apa yang menjadi salah satu cara yang kira-kira saya bisa menolaknya. Nah, akhirnya saya menemukan satu cerita mengenai Bikuni Myanmar. Jadi Myanmar ini pernah ada 2 orang sayale yang menurut cerita ini pergi menerima penabisan Bikuni ke Sri Lanka. Lalu kan pemerintah Myanmar ini kan nggak setuju dengan kebangkitan Bikuni di era modern ini. Jadi konon menurut ceritanya Bikuni 2 ini disuruh pulang, suruh lepas jubah, pulang ke Myanmar, tapi nggak mau, malah kabur ke Amerika, ceritanya begitu. Nah, akhirnya karena kabur ke Amerika, ya keluarga dan orang tua dari kedua Bikuni ini ditangkap sama pemerintah Myanmar, dimasukin penjara lah. Jadi kalau mau dibebasin, si 2 orang Bikuni ini harus pulang, jadi baru dibebasin. Nah, ceritanya karena keluarganya ditangkap, akhirnya ya si 2 Bikuni ini terpaksa pulang ke Myanmar, dan akhirnya ya itu sempat dipenjara sebentar dan akhirnya lepas juga, ceritanya begitu, demi orang tuanya supaya dibebaskan. Nah, jadi cerita ini menyebar ke banyak Bikuni lah, menjadi satu desas-desus yang nyata, sehingga para Bikuni itu merasa ilfil atau mungkin agak takut kalau harus pergi ke Myanmar. Jadi akhirnya saya menemukan cara untuk menolak, tapi tentu menolak kan nggak mungkin lewat Facebook. Jadi secara etika saya datanglah ke sana lagi, ya diantar lagi sama si sopir taksi ini. Nah, jadi ketika saya menolak, saya tentu menolak dengan halus dan memberi sebuah syarat lah. Saya pikir kan kalau kebanyakan syarat nggak mungkin mau, namanya murid datang ya, kok malah kasih banyak syarat ke gurunya supaya gurunya memenuhi. Jadi waktu itu saya ketemu lagi sama ayah Bonsiri di wiharanya di Banpaya itu. Saya ngomong sama ayah Bonsiri, gini ayah, saya sebenarnya nggak tertarik jadi seorang bikuni, tapi karena ayah ini terus-terusan melobi saya, meminta saya untuk menjadi muridnya ayah, menjadi samaneri di bawah penabisan ayah, dan kemudian nanti dibantu menjadi bikuni. Saya pikir kita serahkan ini kepada kehendak universe, saya bilang, kehendak semesta. Jadi saya bilang sama ayah Bonsiri, saya ada 3 syarat. Kalau memang ayah bersedia untuk memenuhinya, saya pikir saya nggak keberatan untuk menjadi samaneri ditakbiskan oleh ayah Bonsiri. Saya bilang begitu. Lalu ayah Bonsiri ini nanya ke saya, jadi syaratmu apa? Ya, saya ada 3 syarat ya. Syarat pertama, saya mau nama saya tetap Sagara. Jadi ayah nggak boleh ganti-ganti nama saya, karena menurut kebiasaan kan nama kan guru yang kasih. Sedangkan nama Sagara ini pun dari ketika saya penabisan saya yang cari sendiri. Saya request ke guru saya untuk saya menggunakan nama ini karena saya mengambil filosofisnya secara mendalam. Nah, jadi saya ngomong itu, syarat pertama saya ingin nama saya tetap Sagara. Lalu ayah Bonsiri, oke, nggak masalah, itu gampang. Lalu saya bilang, syarat kedua, saya ingin jubah saya tetap coklat tua. Nah, waktu itu kan jubah saya waktu saya kan juga coklat tua. Nah, jadi waktu itu terus si ayah Bonsiri kaget, kamu ini gimana? Kok bisa minta jubah coklat tua? Mau cari di mana? Ini Thailand loh, bukan Myanmar, bukan mana-mana. Kamu kalau mau cari jubah coklat tua ini, mau cari di sini, beli di mana? Nggak mungkin ada, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini sama ayah Bonsiri, kalau universe atau semesta menghendaki, tentu saya nemu jubah coklat tua itu, saya bilang gitu. Terus dia sempat diam sebentar dengan jawaban saya, kan bener kan, kalau memang universe menghendaki ya tentu saya dapat ini, nemu jubah warna coklat tua. Oke, terus akhirnya dia bilang oke, iya masuk akal kan gitu kan. Terus dia tanya, oke, terus syarat ketiga apa? Lalu saya bilang, syarat ketiga, saya ingin ditabiskan sebagai seorang samaneri di Pagoda Swedagon, Myanmar. Langsung si ayah Bonsiri ini kaget, kenapa harus di Myanmar?
Pagoda Swedagon lagi, itu kan tempat yang ramai pasti ya, walaupun ayah pun sendiri belum pernah ke sana ya. Jadi dia bilang sama saya, kamu tahu nggak ada kisah mengenai 2 biku ini yang sempat dipenjara itu? Saya bilang saya tahu, saya bilang gitu. Nah terus kenapa kamu nekat ngajak saya ke sana? Kalau kita terus pas penghabisan tiba-tiba ditangkap dan dimasukkan sel gimana? Si ayah pun sendiri itu nanya ke saya gitu. Terus saya bilang gini, ya kalau sampai dimasukkan sel dan istilahnya kita ketangkap, ya berarti kan nasib kita. Ya kan kenapa harus pusing, saya bilang gitu. Ya itu namanya resiko. Terus dia bilang, kenapa nggak tapi di sini aja? Kan sama aja. Saya bilang saya maunya di Pagoda Swedagon, kalau memang ayah Ponsiri mau, ya nggak masalah. Saya bilang gitu. Kalau nggak mau ya anggap aja ya kita nggak berjodoh menjadi guru dan murid. Saya bilang gitu kan. Akhirnya ayah Ponsiri tuh diam, merenung sebentar, dan terus akhirnya dia bilang gini, oke ginilah, kita serahkan kepada universe. Sekarang syarat pertama kan saya udah setuju. Sekarang syarat kedua, silahkan kamu cari dulu jubah yang kamu kehendaki yang warna coklat tua itu. Kalau ada, kamu bawa ke sini baru kita bicara syarat yang nomor 3 itu. Nah, jadi akhirnya ayah Ponsiri kan setuju untuk syarat kedua. Saya disuruh cari jubah warna coklat itu. Nah, akhirnya ya karena hari masih siang ya, saya ngajak si sopir taksi itu ke Bangkok, ke Saucinca, karena itu kan banyak sekali yang jual jubah. Jadi di sepanjang Saucinca itu saya nanya jubah warna coklat tua itu, jubah biku ya, warna coklat tua itu, dan hampir nggak ada yang jual. Rupanya ada satu toko yang lumayan besar di situ yang jualan warna coklat tua, dan itu tinggal satu aja, satu-satunya, dan bahkan saking lamanya nggak laku itu sampai udah berdebu, udah bulukan lah. Saya waktu itu kan tanya ini harganya berapa, dia bilang 3.000 baht ya. Saya kaget loh, mahal amat 3.000 baht. Saya nawar loh waktu itu, mana kayak gini kok 3.000 baht, kan udah bulukan lagi, kalau bisa inilah kurang lah, saya bilang gitu. Tapi tokonya lebih pinter, dia bilang mana bisa, justru kelamaan di sini kami nggak cuan kan gitu. Jadi karena nggak bisa ditawar kan, dia tetap ngeyel dengan 3.000 baht itu. Saya sempat mikir waktu itu, dibeli nggak ya, beli kemahalan banget. Kalau nggak dibeli berarti ini saya nemu jubahnya, terus masa saya ngomong sama si ayah Ponsiri memang saya nggak nemu, berarti kan saya bohong dong. Jadi saya pikir saya nggak mau bohong. Akhirnya saya terpaksa beli, terpaksa mahal-mahal juga saya beli. Nah jadi begitu saya beli kan, saya ngajak sopir taksi ini kembali ke Banpayo ya, tempatnya ayah Ponsiri Wara. Dan si sopir taksi ini masih ngomel-ngomel, Nancy kamu nggak serius kan jadi muridnya dia loh, ini nggak prospek loh, biarannya kecil banget, nanti gini yo. Akhirnya dia ngomel-ngomel sendiri. Terus saya bilang sama sopir taksinya, kamu doain lah supaya si bikuninya itu nolak saya bilang gitu kan. Nah di sepanjang perjalanan pun saya galau waktu itu. Saya galaunya gini, masa sih saya takdirnya jadi muridnya dia, terus masa takdir saya jadi bikuni. Saya agak ini ya, ragu-ragu gitu loh, karena saya memang nggak ada ketertarikan sama sekali. Nah, akhirnya ya saya hanya bisa berharap semesta membuat si bikuni ini mungkin menolak saya dengan berbagai alasan atau takut untuk meneruskan, karena syarat ketiga kan saya minta untuk penghabisan di Pagoda Swedagon Myanmar. Nah, jadi sesampainya di Banpayo itu saya ketemu ayah Ponsiri Wara, saya serahkan ini jubah, dia kaget, kok kamu bisa nemu? Nggak tahu, ini di sepanjang Saucinca hanya ada satu ini, satu-satunya toko jual dan tinggal satu ini, saya bilang gitu. Jadi ya saya beli karena saya udah janji kalau nemu kan saya bawa ke sini. Nah habis itu si ayah Ponsiri melobi saya, bisa nggak kalau penghabisannya di sini aja, kita nggak usah jauh-jauh lah ke Myanmar, ngapain juga ke Myanmar, lagi pula itu berisiko, nanti kalau kita di penjara kan malu juga, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama ayah Ponsiri, ini ayah, tadi kita udah sepakat ya, saya request dan saya syaratnya itu kalau ayah memang yakin bahwa saya ini memang jodoh karma jadi muridnya ayah, dan kemudian memang ya intinya memang suatu hari kelak saya juga akan jadi bikuni, ya seharusnya kita percaya bahwa pada saat penghabisan nanti kita akan selamat dan nggak masuk penjara, saya bilang gitu ya. Tapi kalau ayah ragu ya lebih baik ya batalin aja, nggak masalah, saya bilang gitu kan.
Jadi daripada ini ya kita setengah-setengah atau ragu-ragu ke sana. Terus entah ayah pun siri terus mikir lagi, akhirnya dia lihat jubah coklat ini kan kok nemu, terus akhirnya dia bilang gini, oke lah karena kamu udah nemu jubah warna coklat tua ini, saya anggap memang ini sudah kehendak universe ya, kamu akan jadi murid saya. Oke, kamu atur aja tiketnya semuanya untuk kita ke sana secepatnya, dia bilang gitu. Di waktu itu saya bilang kan, waktu itu menjelang masa wasa di 2014, saya bilang sama ayah pun siri, maaf ayah nggak bisa secepatnya, kalau mau sehabis masa wasa, karena saya sudah janjian sama satu Bante di Bodhgaya, saya mau menghabiskan masa wasa sama Bante itu di wiharanya Bante itu, saya bilang gitu di Bodhgaya. Terus si ayah pun siri ini mau bisa, udah batalin aja ke Bodhgayanya, kamu langsung aja kita penabisan di Myanmar itu, lalu kamu ikut saya, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama si ayah pun siri, maaf ya, saya bukan tipe orang yang melanggar janji atau komitmen saya, kecuali orang yang komitmen sama saya itu ingkar duluan, baru saya bisa membatalkan atau kabur dari komitmen, saya bilang gitu. Tapi kalau udah ada apa-apa ya, saya bukan tipe orang yang ingkar janji, saya nggak mungkin batalkan. Kalau ayah mau, ayah tunggu saya bilang gitu. Nah akhirnya ya si ayah pun siri, oke lah, saya tunggu kamu setelah masa wasa, kamu atur aja semuanya. Nah oke deal, akhirnya kan setelah masa wasa ya, rencana penabisannya di Pagoda Swedagon. Nah akhirnya pada waktu masa wasa saya kan betul-betul di Bodhgaya selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan di situ terus terang saya galau. Perasaan saya resah dan gelisah, pikiran saya agak kacau, berpikir mengenai ini pro dan kontra mengenai munculnya bikuni di era modern ini, yang sebagian mengatakan sah sesuai Dhamma dan Vinaya, sebagiannya enggak, katanya enggak sah. Sehingga daripada saya spekulasi, akhirnya saya sembahyang. Jadi selama 3 bulan itu saya muterin pohon bodhi ya, pradaksina, saya tuang air di pohon bodhi, saya sembahyang. Dan sembahyangnya ya itu aja. Jadi ini ya, saya kasih tahu ya isi sembahyang saya. Saya sembahyang gini, Buddha, Dhamma dan Sangha, juga segenap Arya yang ada di semesta ini, juga para dewa penjaga dharma dimanapun kalian berada. Saya ini terlanjur janjian untuk menjadi samaneri, tahbis samaneri dengan Ayah Pun Siriwara dari Thailand. Dan rencananya saya meminta penabisan itu di Pagoda Swedagon Myanmar. Nah, saya ini galau karena saya tidak tahu sebenarnya kemunculan bikuni di era modern ini sah sesuai Dhamma dan Vinaya atau enggak sah. Karena terus terang aja saya ini nggak pengen kalau ini memang kemunculannya mungkin secara Dhamma dan Vinaya dianggap tidak sah oleh semesta. Saya nggak ingin mengawali segala sesuatu dengan salah, sehingga kedepannya menjadi lebih salah kaprah, saya bilang gitu dalam waktu doa saya. Dan semesta pasti lebih tahu, para dewa penjaga dharma juga lebih paham ini sah atau tidak. Jadi saya kembalikan lagi kepada segenap semesta. Permintaan saya hanya ketika memang ini sah sesuai Dhamma dan Vinaya, tolong penabisan saya di Pagoda Swedagon diamankan dan dilindungi supaya tidak terjadi apa-apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang nasib dan takdir itu memang di dalam diri saya memang saya harus jadi bikuni, saya minta bantuan dari segenap semesta dan para dewa penjaga dharma agar tahun depan, tahun 2015, tepatnya di bulan Maga, saya sudah bisa diupasampada menjadi biku. Kalau itu sah sesuai Dhamma dan Vinaya. Tetapi kalau ternyata menurut pandangan semesta dan para dewa penjaga dharma ini, kemunculan bikuni Theravada itu ternyata tidak sah, tidak sesuai dengan Dhamma dan Vinaya, saya harap semesta membantu saya untuk menggagalkan rencana penabisan samaneri saya. Entah gimana caranya supaya si Ayah Pun Siriwara ini yang membatalkan, entah gimana caranya dihalangi supaya saya jangan sampai tahbis. Saya serahkan semua sama semesta. Jadi setiap hari saya sembahyang hanya itu aja. Saya serahkan ke semesta karena saya nggak tahu. Saya yakin para dewa-dewa penjaga dharma itu kan jauh lebih tahu ya terahnya ini loh sah atau enggak. Karena kan masing-masing kubu ya, kubu yang menolak dan kubu yang membangkitkan kebikunian Theravada ini kan masing-masing punya klaim bahwa ya sendiri-sendiri. Yang satu mengklaim sah sesuai Dhamma dan Vinaya, satunya lagi mengklaim nggak sah. Sehingga sebenarnya yang lebih paham ya para dewa-dewa penjaga dharma ini menurut saya. Jadi saya serahkan kepada semesta.
singkat cerita, setelah masa puasa selesai, saya pulang ke Jakarta dulu. Nah di Jakarta itu saya ketemu Uma dan saya ngomong, saya mau tahbis sama Neri. Nah rupanya ada umat ini sepasang suami istri bilang, udah saya ikut ya guru, biar saya menyerahkan jubahnya, saya yang dana jubah, bla 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 bla. Terus dalam hati saya waktu itu, aduh ini dua orang ini gimana mau ikut, orang saya berdua sama calon guru saya itu ayah ponsiri aja nasibnya belum jelas kan, belum jelas maksud saya kan memang Myanmar bahaya, siapa tahu penahbisan terjadi apa-apa kalau sampai masuk penjara kan, masa saya menyeret dua orang lagi kan. Saya merasa agak-agak sungkan bilang enggak kan. Saya terus bilang gini-gini lah, tergantung semesta lah, kalau kamu bisa nemu tiket dan hotel yang tempat sama dengan kami ya silahkan, saya bilang gitu. Ya saya sungkan menolak, nanti dikira menghalangi niat baik orang, karena kan niatnya baik mau berdana jubah dan sebagainya, mengantarkan dan menjadi saksi gitu ya. Oke lah, kan itu niat baik. Jadi akhirnya saya bilang gitu sama umat. Rupanya umat ini benar-benar bisa nemu. Karena kan waktu itu kan memang season ini ya, holiday ya. Jadi akhirnya umat ini bisa nemu dan malah akhirnya dia bisa mendarat sebelum saya mendarat ya. Sudah sampai di Yangon dulu sebelum saya. Nah, jadi saya kan kembali ke Thailand dulu, menjemput ayah Ponsiriwara baru ke Myanmar ya. Nah ceritanya karena umat sudah datang duluan, dia udah booking taksi duluan untuk besoknya juga jalan-jalan dan sebagainya, untuk penahbisan dan sebagainya. Jadi bagaimanapun meskipun saya yakin dan pasrah kepada semesta untuk melindungi saya dan penahbisan saya, tetapi ya tentu saya juga harus waspada dan hati-hati, itu menurut saya. Nah akhirnya saya waktu sudah dijemput, saya tanya ke supir taksi, itu Pagoda Swedagon buka jam berapa ya? Lalu si supir taksi ini bilang, oh buka jam 4 pagi. Nah kebetulan hotel yang saya booking itu kan deket lah, nggak sampai 10 menit. Jadi saya bilang sama supir taksinya, kalau gitu besok jemput jam 4 kurang 4 ya, kita jadi kesananya sebelum jam 4, begitu mau buka kita masuk. Dalam bayangan saya kalau masih pagi banget kan masih sepi, jadi masih aman untuk penahbisan. Ceritanya begitu, namanya juga usaha kan, mengamankan diri. Nah tapi semesta berkehendak lain, si supir taksi ini tidur ketiduran dan bangun kesiangan, dan akhirnya baru jemput kami sejam kemudian, jam 5 kurang 4, bayangin. Jadi sekitar jam 5 itu kami sampai di Pagoda Swedagon, dan hasil itu super ramai, sudah banyak orang yang di sana sembahyang pagi, ritual sembahyang pagi. Jadi saya ngelihat itu begitu ramai kan mumet, apalagi guru saya mumet. Mana guru saya rupanya lupa bawa ini alas duduk karena saking gugupnya ya. Dia sebenarnya juga menurut saya grogi untuk ini ya, melakukan penahbisan di Swedagon. Mungkin dia juga ngeri-ngeri sedap sampai lupa itu. Jadi akhirnya melihat ramai kayak gitu, kami sampai udah muterin ini ya, Swedagon itu yang di atas itu sampai 2 kali loh. Saya sampai bingung ini mau cari tempat mana, nggak ada space yang kosong gitu. Jadi guru saya kan terus mencak-mencak sama saya, dia bilang gini, ini kita mau muter-muter terus atau gimana, masa kita muter-muter, mau cari tempat lah, kita mau penahbisannya di mana. Dia bilang gitu. Saya bilang coba ayah lah yang cari tempat. Lalu ayahnya malah, gimana sih kamu, kan kamu yang sering kesini, masa saya yang cari, kan saya kan baru pertama kali kesini dan kamu yang minta untuk ditahbiskan di sini, ya kamu yang cari. Dia bilang gitu. Ya akhirnya ya udah, saya muter lagi, belum sampai 1 putaran, rumahnya ada salah satu udah masalah besar, ada patung Budanya lah, itu kosong kok, tumben ada yang kosong. Jadi saya bilang kayaknya itu tempat kosong, kita ke sana. Terus saya diikuti sama 2 umat itu, sama ini ayah penjiksan, dan anehnya di tempat itu ada 1 alas duduk, ya seolah-olah memang disiapkan untuk guru saya yang lupa bawa alas duduk. Jadi akhirnya saya ditahbiskan di Pagoda Swedagon oleh guru saya ini, dan disaksikan dua umat yang dari Jakarta ini. Dan waktu penahbisan itu saya benar-benar super kilat khusus, ngomongnya udah saya cepet-cepetkan lah gimana, jadi mau nggak konsentrasi karena kan was-was dan deg-degan kalau sampai ada orang lewat dan kemudian ada satpam lewat ya atau apa. Bahkan saya ganti jubahnya aja di pilar di sebelahnya patung Buddha itu, ada pilar besar, saya ganti di situ. Waduh parah banget ya. Tapi ya itulah. Jadi setelah penahbisan, dan saya nanya sama umat yang di sana, saya tanya, ada kok itu ada yang lewat, nggak ada yang lihat nggak? Saya ditahbiskan. Oh enggak, aman ini baru setelah selesai penahbisan baru ada ini, bantai lewat, orang lewat, sebelumnya nggak ada.
Nah, jadi saya merasa aman. Jadi itu akhirnya saya mikir, berarti memang ini sudah kehendak semesta, memang hari ini saya jadi samana. Jadi akhirnya setelah penabisan itu kan di sana kan ada 4 Buddha ya. Saya sembahyang di 4 Buddha ini, saya puterin dan saya bertekad sembahyang lagi. Saya ulang sembahyang saya di Bodh Gaya itu. Saya bilang hari ini saya terima kasih, hari ini saya sudah jadi seorang samaneri, sudah diamankan oleh semesta, juga para dewa penjaga dharma, dan saya masih dengan tekad saya yang kemarin ketika yang saya sebutkan di Bodh Gaya. Kalau memang nasib dan takdir saya ingin menjadi seorang bikuni, saya pengen tahun depan tahun 2015 entah dengan cara apapun para dewa penjaga dharma segenap semesta membantu saya supaya saya bisa dapat jalan, saya bisa diupasang pada menjadi bikuni, terserah gimana cara. Saya muterin itu, saya sembahyang itu. Nah, habis dari sana kan kami jalan-jalan ke Golden Rock juga. Jadi di Golden Rock saya juga berada di tanah sembahyang yang sama. Nah, singkat cerita, saya pulang dari Myanmar itu kan saya ke Thailand, berarti saya ikut dengan Ayapun Siliwara di viharanya. Nah, singkat cerita, selama saya di sana saya kenalan dengan beberapa bikuni yang juniornya Ayapun Siliwara, yang akhirnya salah satunya menjadi penjamin saya membawa saya ke Sri Lanka. Di Sri Lanka saya sempat mengunjungi beberapa wihara bikuni yang memang untuk penabisan bikuni, tapi saya akhirnya serak ke wihara yang di tempat yang akhirnya saya tahbis itu. Jadi waktu saya ke Sri Lanka, waktu itu Januari 2015, saya sempat ketemu dengan bikuni kepala wihara yang nanti akhirnya saya menerima penabisan atau upasang pada bikuni. Tapi waktu itu bantainya lagi di Amerika. Jadi waktu itu saya diminta kembali Februari. Di Februari saya balik ke sana, ketemu sama bantainya. Jadi saya tinggal di sana sebulan lah sebelum penabisan saya untuk dilihat perilaku saya, tindak tanduk saya, kemudian saya juga dites secara teori dan praktek lah kurang lebih gitu. Kemudian setelah dianggap oke dan mampu, saya dites langsung sama guru saya waktu itu, Bante Kirama Wimala Jati itu. Jadi akhirnya saya oke, lulus dan disepakati untuk upasang pada. Waktu itu saya request tanggal 9 Maret, tapi rupanya seminggu sebelum tanggal 9 itu si Bante Wimala Jati itu undang saya arrange kamu untuk upasang pada tanggal 8 jadinya. Karena tanggal 8 itu Women's Day, saya ingin ini menjadi satu kebangkitan, cikal bakal kebangkitan bikuni. Jadi di Women's Day itu. Dan saya sudah atur untuk publikasi, kamu nanti syuting untuk dokumentasi akan ditayangkan di seluruh TV yang ada di Sri Lanka. Kamu akan saya bikinkan konferensi pers. Ya itulah, akhirnya ada konferensi pers dan sebagainya yang saya nggak paham karena saya nggak tahu bahasa Sri Lanka. Mereka konferensi pers sendiri, radio, TV, surat kabar, dan saya diambil syuting untuk itu penabisan selama saya di situ sebagai samaneri itu. Jadi untuk promosi ceritanya. Nah, itu singkat cerita. Dan akhirnya ya saya jadi bikuni di upasang pada di 8 Maret 2015 di Sri Lanka. Nah, kalau dilihat dari ceritanya ini kan berarti jelas bahwa semesta atau universe ini yang memang menggait saya untuk menjadi seorang bikuni. Jadi bukan karena niat saya, tetapi karena akhirnya saya betul-betul jadi bikuni, kan saya tetap menjalankan ya apa yang bisa jalankan dengan sepenuh hati yang semampu saya. Nah, kalau ditanya kenapa saya tertarik jadi bikuni, saya memang nggak ada ketertarikan. Memang awalnya kan saya sudah berpuas diri hanya untuk menjadi seorang sayali atau meji lah. Nah, jadi semesta yang menggiring saya. Nah, jadi karena ini adalah semesta yang menggait saya, dan selama ini saya juga perjalanan hidup saya kan memang saya mengikuti arus semesta. Semesta itu ibarat GPS saya, arahnya kemana ya udah saya mengalir ke sana, ikut sesuai GPS saja. Nah, jadi kalau dipertanyakan ke saya apakah saya sampai meninggal nanti tetap menjadi bikuni, saya tidak tahu karena memang segala sesuatu kan belum pasti ya, memang nggak permanen ya. Sehingga saya hanya tahu tujuan akhir saya di dalam hidup saya hanya satu, saya ingin menghentikan siklus kehidupan ini ya, kalau misalkan istilahnya lulus ya,
jadi nggak lahir-lahir lagi. Itu aja kan tujuan saya jelas. Tapi apakah jalannya melalui mana, prosesnya seperti apa, terus saya serahkan kepada semesta. Biar semesta yang membimbing saya dan buah-buah karma baik saya yang mendorong saya jalannya kemana. Saya yakin mereka semesta ini tahu yang terbaik, jalan yang paling cepat, yang paling aman, yang paling istilahnya yang paling pas lah untuk saya jalani supaya saya betul-betul bisa sampai di tujuan saya itu, pencapaian itu. Nah, maka dari itu ya saya mengalir aja karena saya merasa saya tidak perlu melekati apapun di dunia ini, ya termasuk juga saya. Nah itulah kira-kira sekilas kenapa dan sejarah ini kenapa saya bisa menjadi seorang biku.